Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ladies and gentlemen, welcome to today video. Balik lagi di RFK Story sama gue di sini. Kali ini gue akan membahas film bergenre action adventure yang rilis pada tahun 2006 berjudul Eragon. Film ini berkisah tentang seorang petani miskin yang bernama Eragon. Secara tidak sengaja ia menemukan sebutir telur naga saat sedang berburu di sebuah hutan. Hingga pada akhirnya telur itu pun menetas. Dan ia sadar jika dirinya telah ditakdirkan untuk menjadi seorang penunggang naga. Demi melawan seorang raja yang sangat jahat beserta ribuan pasukannya. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, tanpa bertele-tele lagi, tanpa basa-basi lagi, kita mulai filmnya. Let's go! Kill the rider. Film diawali dengan dijelaskannya sebuah sejarah, di mana dahulu kala di sebuah daratan yang bernama Algesia dikuasai oleh orang-orang perkasa penunggang naga. Untuk melayani dan melindungi adalah misi mereka. Dan selama ribuan tahun semua rakyat dapat hidup dengan makmur. And for thousands of years the people prospered. Tapi para penunggang naga mulai sombong dan saling bertarung satu sama lain demi sebuah kekuasaan. Hingga pada suatu saat ada seorang penunggang naga muda bernama Galbatorix mengkhianati mereka semua. Dan dalam satu pertempuran berdarah, diyakini Galbatorix telah membunuh semua penunggang naga beserta naga mereka. Our land has been ruled by Galbatorix. Kemudian sejak saat itu Algesia diperintah oleh Galbatorix. Ia menghancurkan semua pemberontakan, termasuk para pejuang kemerdekaan yang dikenal sebagai kaum Varden. Mereka yang selamat melarikan diri ke pegunungan. Di sana mereka berharap untuk sebuah keajaiban, bahwa mungkin mereka berpeluang melawan raja. That might even their odds against the king. Kisah ini pun dimulai pada suatu malam, di mana ada seorang wanita bernama Arya yang merupakan sekutu dari kaum Varden membawa sebuah batu yang dicuri dari raja. Dan film pun dimulai. Kita diperkenalkan dengan seorang pria muda bernama Eragon yang hendak pergi berburu ke sebuah hutan. Di sisi lain terlihat jika Arya beserta pasukannya telah terkepung oleh seorang penyihir jahat bernama Durza. Terlihat jika Arya sudah tidak bisa pergi kemana-mana. Ia pun memutuskan untuk mengeluarkan batu itu dan mengirimnya ke sebuah tempat. Secara kebetulan batu itu pun jatuh tepat di mana Eragon sedang membidik seekor rusa. Eragon pun bingung dengan apa yang ia temukan, dan ia memutuskan membawa batu itu. Namun di sisi lain Arya telah ditangkap oleh Durza. How will you tell the king? You failed. Where did you send it? Singkat cerita, Eragon pun sadar jika yang ia temukan bukanlah sebuah batu, melainkan sebuah telur yang kemudian menetas melahirkan seekor bayi naga. Look at you. Well, you're not a bird. Saat Eragon menyentuh bayi naga itu, terlihat jika Galbatorix dan Arya sadar jika telur naga itu telah menetas. Kemudian seorang pria bernama Brom juga merasakan hal yang sama seperti apa yang dirasakan oleh Arya dan Galbatorix. It's hatched. Beberapa saat setelah kelahiran bayi naga itu, Eragon mendapat sebuah mimpi tentang Arya yang sedang disiksa oleh Durza. Dan terlihat jika Eragon mendapat sebuah luka di telapak tangannya. Look at what you did.
Kemudian di dalam kastilnya Galbatorix segera menyuruh Durza untuk mencari keberadaan Eragon. Karena Galbatorix tidak ingin jika Eragon dan naga tersebut sampai di kediaman di mana kaum Verden berada. And kill him before he becomes a man. Kill the rider. Singkat waktu pada malam hari saat Eragon sedang berkumpul dengan para penduduk, terdengar jika Brom membicarakan kisah tentang para penunggang naga di masa lalu. Cruelty and fear. Time of dragons and dragon riders. Before you hang by a tree! No! Namun para prajurit kerajaan melarang Brom untuk meneruskan ocehannya. Tapi Eragon meminta kepada mereka untuk membiarkan Brom terus bercerita. Let him finish. The time of dragon riders come again. Keesokan harinya terlihat jika Eragon sangat senang mendengar perkataan Brom, jika waktu untuk para penunggang naga akan datang kembali. Seketika naga itu pun menjadi seekor naga yang sangat besar, dan luka pada telapak tangan Eragon mengalami sebuah kejanggalan. Setelah kembali, naga itu pun seketika dapat berbicara dengan Eragon. Naga itu berkata jika apa yang dikatakan oleh Brom adalah suatu kebenaran. Naga tersebut bernama Saphira, dan ia berkata jika Eragon adalah penunggangnya. I am Saphira, and you are my rider. Kemudian pada malam hari saat sedang berjalan menuju rumahnya, Eragon melihat ke salah satu rumah penduduk jika ada prajurit Durza yang bernama Razak sedang mencari dirinya. His name is Eragon. Ia pun panik dan langsung berlari menuju rumahnya. Namun seketika Saphira datang dan langsung membawa Eragon pergi jauh dari sana. What are you doing? I have to warn my uncle! You're ridiculous! Hold on! Eragon terus meminta Saphira untuk menurunkannya, karena ia tahu jika pamannya dalam bahaya. Pada akhirnya Saphira tidak memiliki pilihan lain. Ia pun langsung menurunkan Eragon. You're giving me no choice! Dengan segera Eragon berlari menuju rumahnya. Dengan sangat kecewa, ia pun menemukan pamannya yang sudah tewas di sana. Kemudian Eragon terus menyalahkan Saphira atas kejadian tersebut. Ia pun langsung menyuruh Saphira untuk pergi jauh darinya dan melarang Saphira untuk kembali. Go away! Then stay away! Tiba-tiba ada seorang pria yang datang menemui Eragon. Namun ternyata itu adalah Brom. Brom langsung memegang tangan Eragon untuk memastikan tanda di telapak tangannya. Where's your dragon? Gone. Ia pun bertanya di mana naga itu berada. Eragon berkata jika ia telah mengusirnya. Kemudian Brom langsung membakar rumah Eragon dan menyuruhnya untuk segera secepatnya pergi dari sana. Sampailah mereka berdua di tengah hutan. Brom berkata jika Eragon adalah satu-satunya harapan bagi kaum Verden, di mana kaum Verden adalah kaum yang berani melawan atau cukup gila untuk menantang Galbatorix, dan mereka membangun sebuah benteng di pegunungan Beor. I'll call your dragon. I know she hears your thoughts. I'll call your dragon. Kemudian Brom menyuruh Eragon untuk segera memanggil naganya, karena Brom tahu jika naga itu dapat mendengar apa yang dikatakan oleh Eragon. Saphira, can you find us? I never left you. Dengan sangat cepat Saphira langsung menemui mereka berdua. Eragon pun langsung meminta maaf kepada Saphira atas apa yang telah ia katakan sebelumnya. It is your fate to be a dragon rider. I
The story was about you, Aragorn. Lalu Brom berkata kepada Eragon jika ini memanglah sudah takdirnya untuk menjadi seorang penunggang naga. Karena seekor naga hanya akan menetas jika ia merasakan kehadiran penunggangnya. Bahkan seekor naga akan menunggu selamanya jika dia memang harus menunggu. It will serve you and only you, and that's put your life in danger. What he says is true. Kemudian Brom menjelaskan jika penunggang naga akan tetap hidup walaupun naganya telah mati. Tapi jika seorang penunggang naga telah mati, maka naganya juga akan mati. Jadi karena itulah Galbatorix lebih memilih untuk membunuh Eragon daripada hanya membunuh naganya saja. We're at the village of Darret. Singkat cerita, sampailah mereka bertiga di desa Darret. Mereka bertujuan menyelinap melalui desa tersebut untuk sampai ke kaki gunung di mana kaum Verden berada. Kemudian Brom menyuruh Eragon untuk membeli sebuah roti dan menyuruhnya untuk kembali menemuinya di sana. Namun seketika para prajurit Durza yang disebut Urgal datang menyerang mereka berdua, sampai di mana posisi mereka benar-benar terpojok. Kemudian Eragon secara tidak sengaja menggunakan sihirnya yang diperoleh saat ia telah terikat dengan Saphira. Mereka berdua pun berhasil selamat. Namun Eragon seketika pingsan karena sihir itu sangatlah menguras tenaganya. What's that? Magic. Magic comes from dragons. I was only reacting. Keesokan paginya setelah tersadar, Brom menyuruh Eragon untuk kembali belajar menunggangi Saphira. Kemudian terlihat jika Eragon sudah semakin baik melakukan itu. Ia pun juga berhasil berbagi penglihatan dengan Saphira. Namun tiba-tiba datanglah dua ekor razak yang ingin mengincar Brom. Kemudian dengan sangat cepat Eragon dan Saphira segera menyelamatkan Brom. Saphira pun seketika terjatuh karena terbang terlalu rendah. Namun Eragon berhasil mengalahkan satu ekor razak. Kemudian Brom datang dan langsung menghabisi yang satunya lagi. Tapi terlihat jika sepertinya pedang yang digunakan oleh Brom bukanlah sekedar pedang biasa. Setelah kejadian tadi, Eragon langsung menghampiri Brom dan meminta Brom untuk mengatakan yang sebenarnya kepada dirinya. Kemudian Eragon langsung meraih tangan Brom, dan dugaan Eragon pun benar, bahwa yang sebenarnya Brom juga merupakan seorang penunggang naga. Dragon Rider. Not anymore. Namun Brom telah kehilangan naganya, dan ia bukanlah seorang penunggang naga lagi, karena naganya telah dibunuh oleh penunggang naga lain yang bernama Morzan, dengan menggunakan pedang Zarok yang sekarang Brom gunakan. The rider's name is Morzan. Kemudian setelah kejadian itu Brom pergi mencari Morzan. Saat sudah menemukannya, ia pun langsung membunuh Morzan dan mengambil pedang itu darinya. I'll bring the boy to me. Kemudian scene berganti di dalam kastil Galbatorix, di mana terlihat jika Durza ingin menuntun Eragon datang kepadanya dengan memberikan Eragon sebuah mimpi jika Arya meminta Eragon untuk menyelamatkan dirinya. Dessa holds me prisoner. Where are you going? To find Arya. Eragon pun termakan oleh umpan Durza dan ingin segera secepatnya menuju ke sana. Brom berusaha memberitahu Eragon
bahwa mereka harus lebih mengutamakan tujuan awal mereka, yaitu pergi ke tempat di mana kaum Verden berada. I will save her. Namun Eragon tetap pada pendiriannya. Ia pun akhirnya segera pergi menyelamatkan Arya dan meninggalkan Brom di sana. Setelah sampai, Eragon langsung menyusup ke dalam secara diam-diam. Namun terlihat jika ada seorang pria yang sadar akan kedatangan Eragon, dan pria itu pun terus mengikuti Eragon. Kemudian Eragon berhasil menemukan Arya, tapi secara tiba-tiba Durza datang dan Eragon langsung menyerang Durza. Terlihat jika kekuatan sihir Durza sangatlah kuat. Saat Durza ingin membunuh Eragon, apa yang terjadi? Seketika Brom datang dan langsung melompat melindungi Eragon dari serangan Durza. Kemudian Eragon langsung memberikan serangan balasan dengan menembakkan anak panahnya tepat di kepala Durza. Tapi terlihat jika serangan itu hanya membuat Durza menghilang, namun tidak sampai membunuh Durza. Mereka bertiga segera secepatnya pergi dari sana. Kemudian Saphira pun datang di waktu yang tepat. Tapi terlihat jika ada pria yang tadi mengikuti Eragon kembali muncul dan pria itu berada di pihak Eragon. Akhirnya mereka bertiga pun berhasil pergi dari dalam kastil tersebut. Come on, let's get out of here! Fire! They're on the roof! Setelah pergi cukup jauh, terlihat jika keadaan Brom sudah sangat sekarat. Brom berkata jika Durza belum tewas, karena Durza hanya bisa dibunuh dengan menikam jantungnya. Go to the fountain. Take this. Kemudian Brom menyuruh mereka untuk pergi menuju kaum Verden tanpa dirinya. Dan ia juga mewariskan pedang Zarok kepada Eragon. Please. Hail! You are not strong enough. Namun Eragon tidak ingin kehilangan Brom. Ia mencoba menolong Brom dengan menggunakan kekuatannya. Tapi sihir milik Eragon tidak cukup kuat untuk melakukan hal itu. Akhirnya mereka bertiga pun harus kehilangan Brom sebelum mereka bertiga sampai di tempat di mana kaum Verden berada. Singkat waktu dalam perjalanan terlihat jika Arya telah diracuni oleh Durza. Kemudian Saphira menyadari jika ada seseorang yang mengikuti mereka. Ternyata yang mengikuti mereka adalah pria yang sebelumnya menolong mereka melarikan diri. This one's been following us. Stand up. I'm Murtagh. And you need me, Dragon Rider. Pria itu bernama Murtagh dan ia berkata akan menuntun mereka menuju di mana kaum Verden berada. Alasan Murtagh ingin membantu mereka karena ia memiliki sebuah masa lalu, di mana seluruh keluarganya dibantai oleh pasukan Galbatorix. Maka dari itu Murtagh ingin membalaskan dendamnya, saat ia tahu jika ada desas-desus tentang hadirnya seorang penunggang naga yang baru. You'll learn to trust me, Dragon Rider. To the Varden it is. Akhirnya mereka pun mencoba mempercayai apa yang dikatakan oleh Murtagh, karena mereka harus segera bertemu dengan kaum Verden demi menyelamatkan Arya yang sudah semakin lemah. We'll have to go by foot from here. Singkat waktu mereka pun telah sampai. Tapi terlihat jika segerombolan Urgal juga telah menemukan mereka dan langsung menyerang mereka. Come on,
Tanpa membuang waktu, mereka berdua langsung masuk ke dalam air terjun untuk sampai di tempat persembunyian kaum Verden. I am Ajihad, leader of the Varden. Sesampainya di dalam, mereka disambut oleh seorang pria bernama Ajihad yang merupakan pemimpin kaum Verden. Kemudian Eragon berkata jika Arya telah diracuni. Ajihad pun berkata kalau Arya akan segera diobati oleh ahli pengobatan mereka. Namun tiba-tiba Ajihad menyuruh anak buahnya untuk menahan Murtag. Ternyata Murtag adalah seorang anak dari pria bernama Morzan, di mana Morzan adalah seorang pengkhianat dan Morzan juga yang telah membunuh naga milik Brom. Son doesn't choose his father. I hated that man until the day he died. This was the only thing he ever gave me. Murtag pun mencoba meyakinkan mereka semua jika ia tidak sama seperti ayahnya. Tapi Ajihad tidak mau mengambil resiko dan tetap menahan Murtag. Leave no one alive. Gather my army and follow them. Kemudian di sisi lain terlihat jika Galbatorix menyuruh Durza untuk mengumpulkan pasukan. Karena Galbatorix tahu jika akhirnya Eragon telah berhasil menemukan kaum Verden. Dan itu berarti peperangan akan segera dimulai. Tonight, we destroy the resistance! Annihilate! Singkat waktu terlihat jika Arya telah terselamatkan. Dan hari peperangan pun telah tiba. Semua pasukan telah bersiap pada posisi mereka masing-masing. Ready the archers! As one! Kemudian terlihat juga jika Saphira telah berhasil menyemburkan apinya untuk yang pertama kalinya. Dan akhirnya peperangan pun dimulai. To the sky! To win or die! Fire! Dengan sangat epik, Saphira langsung membakar semua prajurit musuh yang berada di sekitarnya. Arya dan yang lain pun juga berhasil mengalahkan musuh satu persatu. Kemudian terlihat juga jika Murtag telah bebas. Dan ia langsung menyelamatkan salah satu prajurit kaum Verden. Akhirnya Murtag dapat ikut berperang dan mendapat kepercayaan dari mereka. Terlihat jika musuh semakin bertambah banyak, namun bukan berarti hal tersebut membuat mereka mustahil untuk mendapatkan sebuah kemenangan. Eragon dan Saphira langsung membakar semua pasukan musuh yang terus berdatangan. Hal itu pun membuat Durza semakin geram. Hingga pada akhirnya Durza pun memanggil seekor monster naga kegelapan. Dan ia pun segera terjun ke dalam medan perang. Dengan segera Eragon dan Saphira langsung menyerang Durza untuk menikam jantungnya. Namun kekuatan sihir hitam milik Durza sangatlah kuat. Taste the blood of your dragon! Saphira terus menyerang monster kegelapan itu. Namun pada akhirnya monster kegelapan itu berhasil menggigit leher Saphira, yang membuat Saphira perlahan-lahan melemah dan mulai kehilangan pandangannya. This wound weakens me. Kemudian dengan sangat epik, Eragon berhasil menjalankan ide gilanya. Eragon melesat kencang dengan bantuan kekuatan ekor Saphira dan langsung menikam Durza hingga menembus jantungnya. Akhirnya
Akhirnya Durja pun berhasil dibuat tewas. Dan monster kegelapan itu juga telah musnah. Kemudian dengan sisa-sisa kekuatannya, Saphira kembali menyelamatkan Eragon. Hingga mereka pun harus mendarat dengan sangat menyakitkan. Eragon langsung bangkit dan melihat jika luka di leher Saphira sangatlah parah. Ia pun langsung menggunakan kekuatan sihirnya untuk menyelamatkan nyawa Saphira. Namun naas, Eragon tidak memiliki kekuatan yang sangat besar untuk melakukan itu. Akhirnya mereka berdua hanya bisa terbaring lemas di sana. Singkat waktu, keesokan harinya terlihat jika Murtagh berhasil menyelamatkan Eragon dan Saphira pun juga berhasil selamat. Kemudian mereka berdua langsung mengejar Arya yang sedang melakukan perjalanan kembali untuk menuju ke desanya. Arya berkata jika Galbatorix akan segera membalaskan kekalahannya. Dan ia juga menyuruh Eragon untuk mempersiapkan kaum Verden. Dan mereka berdua pun berpisah di sana untuk mempersiapkan diri masing-masing karena pertempuran belumlah berakhir. Take care of him, Saphira. I will. Sampai di sini film pun berakhir, di mana terlihat jika Galbatorix masih memiliki senjata pamungkasnya, yaitu seekor naga hitam yang sangat menakutkan. Namun kita harus sama-sama kecewa karena kelanjutan dari film ini batal dibuat dengan alasan pendapatan tidak sesuai dengan yang diperkirakan. Atau lebih jelasnya biaya produksi film ini lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan dari film ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dan kurang dalam penyampaian. Jika kalian suka konten ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya yang pastinya nggak akan kalah menarik dari RFK Story. Semoga kalian semua selalu sehat, panjang umur, dan banyak rezeki. Akhir kata gue ucapkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.